Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang ini masih mengenai relasi dan fungsi, tapi kita akan membahas mengenai suatu fungsi. Kalau kemarin kita membahas mengenai suatu relasi, ya, relasi. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai fungsi pada pertemuan kali ini. Jadi apa itu fungsi atau pemetaan? Fungsi dari himpunan A ke himpunan B merupakan relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Kamu bisa lihat ini contohnya ya. Contoh fungsi ini namanya domain. Untuk himpunan A ini disebut dengan domain, dan himpunan B-nya disebut dengan kodomain atau daerah kawan, ya. Ini A, himpunan B. Yang ini merupakan contoh fungsi. Jadi dari ini A dipetakan, langsung ya, dipetakan. Kalau yang ini bukan fungsi. Nah, kalau kita lihat gambar ini, jadi apa sih perbedaan antara fungsi dan bukan fungsi? Kalau ini hanya disebut dengan relasi, ya. Tapi kalau yang ini disebut dengan fungsi. Jadi apakah itu relasi dan apakah itu fungsi? Kalau relasi ya seperti ini ya, dipetakan, terserah, tidak ada aturan tertentu, hanya memetakan. Tapi pada fungsi ini ada aturan-aturan yang harus kamu penuhi, di mana aturan-aturan tersebut akan kita bahas ya pada pertemuan kali ini. Ya, jadi suatu relasi itu dikatakan suatu fungsi apabila setiap anggota himpunan A atau domainnya dipetakan tepat hanya sekali ke anggota himpunan B atau kodomain, dan setiap anggota himpunan A atau domain itu dipetakan habis. Jadi kalau kita amati lagi yang tadi ya, mengapa dia dikatakan fungsi, dan yang satunya lagi mengapa dikatakan bukan fungsi. Nah, ini mengapa dikatakan fungsi. Jadi berdasarkan sifat fungsi tadi, setiap anggota A harus dipetakan hanya satu kali. Nah, ini kan hanya satu kali, setiap anggota A sekali dia memiliki pasangan. Ya. Tuh, ini sekali, yang ini juga sekali. Nah, dan dipetakan habis. Jadi dia tidak tersisa. Anggota himpunan A semuanya tidak ada yang jomblo ya. Dia punya pasangan semua. Tapi pada relasi biasa atau yang bukan fungsi, ini kamu lihat contoh ini ya. Ini bisa kita lihat ya. Dia anggota himpunan A ini ada yang memiliki pasangan lebih dari satu dia ke B. Ini kamu lihat ini ya. Ke sini satu ya, pasangannya ke sini satu, dan ada ke sini satu, maka gagal dia syarat suatu fungsi. Ditambah lagi ada yang jomblo, ini nah, tidak memiliki pasangan, maka ini bukan fungsi. Jadi paham ya, sifat-sifat fungsi itu seperti apa. Nah, ini coba kamu lihat contoh ini. Mana dari beberapa gambar diagram pada berikut yang merupakan suatu fungsi? Untuk gambar 1 kita lihat apakah dia fungsi. Kalau kita amati, dia setiap anggota himpunan A dipetakan tepat hanya satu kali. Kamu lihat, oh ternyata benar, dia hanya dipetakan satu kali. Tidak ada yang mengganda seperti ini misalnya. Dia tidak ada ya. Tidak ada yang mengganda. Misal dia kayak gini. Satu ini ada, sudah dia ke A, satu ini ke sini pula. Nah, ini bukan fungsi kalau seperti ini ya. Ini bukan fungsi kalau seperti itu. Nah, kalau seperti itu dia bukan fungsi. Sekarang kita lihat lagi yang B. Jadi ini adalah fungsi. Kalau gambar yang kedua ini fungsi bukan? Iya, benar. Ini bukan fungsi. Kenapa?
ada beberapa anggota himpunan A yang tidak mempunyai pasangan. Sementara syaratnya adalah setiap anggota himpunan A harus dipetakan habis. Jadi tidak ada yang jomblo. Ini ada yang jomblo. Kalau ada yang jomblo gini berarti dia bukan fungsi. Ini bukan fungsi, ya. Terus gambar yang ketiga ini fungsi bukan? Iya, kalau kita lihat ini ada yang dipetakan lebih satu kali dan ada yang jomblo. Nah, ini lebih dari satu kali. Dia 2 kali dipetakan anggota himpunan A. Maka ini gagal sebagai fungsi. Dia bukan fungsi. Bukan fungsi. Oke? Apakah sudah paham? Nah, jadi gambar 1 itu bukan fungsi. Gambar 1 adalah fungsi, ya. Ini gambar 1 fungsi, gambar kedua bukan, dan gambar ketiga tadi bukan fungsi juga. Nah, contoh fungsi yang lainnya, coba misal ini ada himpunan A, ini ada himpunan B. Di sini Bapak buat 1, 2, 3. Di sini ada A, B, C, D. Nah, kalau Bapak buat seperti ini, ya, dipetakan ke sini, yang ini dipetakan ke sini, sementara yang ini dipetakan ke sini. Ini adalah fungsi atau bukan? Kalau kita lihat setiap anggota A habis, ya, punya pasangan semua dan hanya sekali, maka ini adalah contoh fungsi, ya. Ini adalah fungsi. Nah, sekarang kita buat lagi diagram panahnya. Misal ini 1, 2, 3. B nya misalkan A, B, C. Lalu kita buat seperti ini diagram panahnya. Apakah ini fungsi? Iya, benar. Ini pun fungsi. Kenapa? Karena kedua syarat terpenuhi, yaitu dipetakan habis dan tidak lebih dari satu kali. Setiap anggota himpunan A nya hanya dipetakan satu kali ke anggota himpunan B. Jadi ini tidak ada yang dua. Ini fungsi. Kalau kita gambar lagi, ini A, ya, dan ini B, misalkan begitu. Sini 1, 2, 3, 4. Di sini A, B, C. Misal begini. Seperti ini misalkan. Apakah ini fungsi? Ini bukan fungsi, ya. Bukan fungsi. Aduh. Ini bukan fungsi. Kenapa? Jika kita amati, ini ada anggota himpunan A yang dipetakan lebih dari satu kali, ya, maka dia bukan fungsi. Misal begini, dipetakan 1, 2, 3, A, B, C. Apakah ini fungsi? Iya, benar. Ini bukan fungsi. Bukan fungsi. Bukan fungsi karena ada anggota himpunan A yang dipetakan lebih dari satu kali dan dia ada juga yang jomblo atau tidak memiliki pasangan, maka ini bukan fungsi. Baik, sudah jelas ya mengenai fungsi? Kalau sudah jelas,
Silahkan kamu kerjakan latihan berikut. Ini ada data pelajaran yang disukai siswa kelas 8, di mana ada 5 orang siswa, yaitu Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elo. Masing-masing menyukai pelajaran yang mereka sukai. Abdul menyukai matematika dan IPA, Budi menyukai IPS, IPA, dan kesenian, Chandra menyukai olahraga dan keterampilan, Dini menyukai kesenian bahasa Inggris, dan Elo menyukai matematika, IPA, dan keterampilan. Kalau kita lihat ini ada berapa mata pelajaran? Kita hitung ya, matematika, IPA, IPS, kesenian, olahraga, keterampilan, bahasa Inggris. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 mata pelajaran ya. 7 mata pelajaran. Nah, dari sini permasalahan ini kamu buatlah diagram panahnya seperti tadi ya. Buat diagram panah, buat kayak gininya. Buat diagram panahnya. Membuat diagram panah. Silahkan buat diagram panahnya nanti seperti ini. Di sini Abdul, Budi, berisi ya, himpunan A-nya, Chandra, Dini, dan Elo. Sementara himpunan B-nya berisi mengenai novel tadi ya, matematika, IPA, PS ya, dan seterusnya. Kamu buat diagram panahnya mengenai kesukaan mata pelajaran dari kelima anak tersebut ya. Setelah itu, apakah diagram panah yang kamu buat merupakan suatu fungsi? Coba kamu jelaskan. Apabila dia fungsi, kamu jelaskan mengapa. Apabila dia bukan fungsi, tolong kamu jelaskan juga mengapa. Baik, sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.